pasti luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Miss-Missnya akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Hai adik, kasih 1, kasih 2, sukacita, damai. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Miss undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi. Ayo, ayo, cepatlah. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami dengan kesehatan. Bahkan juga ya Bapa, kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami anak-anak sekolah minggu mau berdoa ya Tuhan. Untuk kami seluruh anak-anak sekolah minggu ya Bapa, berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu di dalam masa tumbuh kembang mereka ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan anak-anak sekolah minggu yang masih dalam pendidikan ya Bapa, berkati mereka di dalam pembelajaran mereka ya Tuhan, baik dalam proses pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran secara daring ya Bapak. Biarlah ya Tuhan itu semua mereka dapat nikmati secara baik ya Tuhan. Sungguh kami rindukan ya Bapak, anak-anak sekolah minggu juga, bahkan seluruh anak-anak sekolah dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka ya Bapak. Tuhan Yesus tolong kami supaya COVID-19 ini ya Tuhan dapat berlalu dari muka bumi ini ya Tuhan, agar kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan ya Bapa. Bapa di surga, begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati mereka di dalam kesehatan mereka, dan juga ya Tuhan berkati para orang tua untuk dapat mendidik anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Miss dan Sir yang ada di tempat ini ya Bapak. Berkati pelayanan Miss dan Sir ya Tuhan, berikan kesehatian bagi kami ya Bapak untuk melayani-Mu melalui sekolah minggu ya Tuhan. Berkati juga Miss dan Sir di dalam rumah tangga kami, berkati di dalam studi kami, bahkan juga di dalam pekerjaan kami. Biarlah itu semua Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, berkati para pelayan di gereja kami ya Bapa. Semuanya itu Tuhan, berikan mereka kesehatan ya Bapa untuk melayani. Bahkan juga ya Tuhan, untuk pos PI di Kelambir 5 dan juga Sampali boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Inilah Tuhan, kami juga mohon ampun untuk segala dosa kami, pelanggaran kami kepadamu, agar kami layak memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Di dalam dan demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kembali kita lagi memuji nama Tuhan. Adik-adik, mari kita berdiri semuanya, kita puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Namun sebelumnya, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Haleluya.
waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan berkatilah firman-Mu yang akan kami dengar, agar boleh kami pergunakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kali ini firman Tuhan diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Temanya Yesus segera datang. Nah, adik-adik, minggu ini dikatakan juga dengan minggu Advent pertama. Miss mau tanya sama adik-adik sekolah minggu, apa artinya minggu Advent pertama? Ada adik-adik yang tahu? Ya, mungkin ada yang sudah tahu, sudah pernah dengar, tapi lupa. Tapi ada juga yang belum tahu, ya. Nah, kita sama-sama dengar ya, agar tahu apa artinya minggu Advent pertama. Nah, di satu kota, ya, satu saat terdengar suara, pakai pengeras suara, pengumuman, ya, belum dikasih tahu tetap diulangi, pengumuman. Dia pakai pengeras suara atau arti kata lain toa ya, supaya semua yang ada di kota itu mendengar apa yang disampaikan, ya. Setelah orang yang tadinya di dalam rumah keluar, ya, mau mendengar apa yang mau diumumkan, ya, maka yang memberi pengumuman mengatakan, pengumuman, besok Raja mau datang ke kota kita. Mari kita persiapkan. Pengumuman, besok Raja mau datang ke kota kita. Mari kita persiapkan, ya. Maka setelah lewat yang memberikan pengumuman, yang lain warga di situ mempersiapkan diri, ya. Miss mau cerita dulu. Waktu Miss masih kecil, masih SMP, ya, Miss sekolah di SMP Negeri 1 di Cutmutia. Dulu guru kami mengumumkan bahwa Bapak Presiden mau lewat, ya, datang ke Medan dan akan lewat dari sekolah kami, ya. Nah, para guru juga menginstruksikan kepada murid-muridnya, kepada kami untuk mempersiapkan. Ada yang membuat, adik-adik tahu ya, gelas-gelas aqua. Nah, yang kosong dikumpulin, dibikin warnanya merah putih, kemudian digantung di jalan, ya, pakai tali, jadi nampak merah putih, ya kan? Nah, ada juga membuat bendera dari kertas minyak, ya, warna merah putih. Kemudian dibikinlah tangkainya, bisa setik, bisa sumpit, bisa kayu, pokoknya dia bisa dipegang, nanti akan digoyang-goyang, ya. Kemudian ada juga dibuat pita merah putih, ya. Nah, anak-anak cewek akan pakai pita, ya, bendera merah putih. Nah, ada juga yang ditaruh di tangan, jadi dilatih, ya. Kalau nanti presiden lewat, pegang benderanya, kita goyang-goyang, ada juga pita di tangan, ya. Itu dipersiapkan beberapa hari sebelum Bapak Presiden lewat, ya, hanya lewat. Nah, tiba saatnya kemarin itu waktu Bapak Presiden lewat, ya, kami dari pagi, dari jam 7 pagi sudah disuruh berbaris di pinggir jalan, ya. Siap-siap ya anak-anak, siap-siap. Nanti kalau dibilang angkat benderanya, siap-siap ya. Ya, padahal belum
jam berapa lewat, tapi dari jam 7 kami sudah dibariskan. Ya. Nah, ada yang karena repotnya buru-buru nggak sarapan, ya sampai jam 10 presiden belum lewat. Ada yang sudah pingsan, yang nggak sarapan dari rumah, nggak mempersiapkan dirinya. Nah, begitu kalau Miss nggak salah lebih kurang jam 11 loh baru lewat, dan hanya lewat pelan mobilnya, kacanya dibuka, Bapak Presiden hanya dadah-dadah aja, ya. Padahal persiapannya sudah berhari-hari untuk menyambut lewatnya presiden. Nah, di kota itu diumumkan raja mau datang. Ya. Nah, setelah diumumkan gitu, banyak yang mempersiapkan diri. Ada yang membersihkan rumahnya, mana tahu nanti lewat raja, dia lihat rumah kita cantik, bersih, banyak bunganya, mana tahu berkenan untuk singgah. Ya. Nah, di kota itu ada 2 kelompok anak gadis yang membuat kelompok, ya, 2 kelompok. Satu kelompok gadis yang bodoh, yang kedua gadis yang bijaksana. Nah, ada percakapan pada mereka. Yang pertama di kelompok gadis yang bodoh. Nah, ada pengumuman, besok kan raja mau datang. Iya, kata gadis yang kedua. Yuk kita ke pasar, kita beli baju yang baru, kita beli sama. Jadi nampak kelompok kita. Ya, datang yang ketiga. Iya, besok pagi-pagi kita juga ke salon, kita buat rambut kita yang cantik, wajah kita yang cantik, ya. Nah, gadis yang keempat bilang apa? Apa kita nggak perlu beli lilin atau lampu, ya? Adik-adik tahu lampu semprong atau apa itu yang pakai minyak lampu, ya? Kalau misalnya mati lampu dulu masih pakai itu, kok sekarang sudah ada lampu emergency, ya. Tapi dulu pakai lampu semprong, pakai minyak lampu atau lilin, ya, itulah ganti benda penerang selain lampu, ya. Gadis yang keempat bilang, apa kita nggak perlu beli lampu, teplok atau lilin yang panjang, ya. Gadis yang kelima bilang, ngapain? Pasti orang-orang yang berkepentingan sudah mempersiapkan lampu yang bagus, yang terang. Ngapain susah-susah kita mempersiapkan itu, kata mereka. Nah, maka mereka pun pergi sibuk mempersiapkan, mempercantik dirinya, ya, dengan baju dan perhiasan yang mereka inginkan. Nah, itu di kelompok yang pertama. Di kelompok yang kedua, ayo gadis apa tadi? Gadis bijaksana, ya. Nah, gadis bijaksana ini yang pertama bilang, tadi dengar nggak? Kelompok sana bilang, mereka mau beli baju yang sama. Yuk, kita juga ikut yuk. Nah, gadis yang kedua bilang, ngapain? Kita pakai saja baju yang ada pada kita, tapi harus bersih dan wangi. Datang yang ketiga bilang, iya, kita juga harus beli lampu. Kita beli minyaknya, mana tahu datangnya malam. Yang keempat bilang, iya, juga kita beli lilin, mana tahu minyaknya habis. Ya, yang kelima akhirnya memutuskan untuk membeli lampu, minyak dan lilin. Nah, begitulah adik-adik, besok harinya mereka sudah siap-siap, ditunggu sampai sore, sudah gelap. Mereka semua rakyat di situ, rupanya penerangannya mati, memasang lilin masing-masing, memasang lampu yang dibawa, ya, lampu teplok atau lampu apa, semprong namanya, pada bawa, pada nyalakan, ya. Tapi raja belum datang juga, ya. Sudah tengah malam, sudah mulai bermatian lampu-lampu, lilin-lilin, karena udah habis, ya. Punya gadis bodoh habis, tapi punya gadis yang bijaksana masih ada. Lampu sudah habis, minyak habis, masih ada lilin. Lilin pun banyak mereka bawa. Gadis bodoh minta, bagilah sama kami sudah habis.
5 gadis bijaksana tidak mau kasih. Kita kan nggak tahu kapan raja datang, ya kita harus persiapan. Nah akhirnya adik-adik raja datang, ya. Siapa yang masih punya penerang boleh masuk bersama raja menikmati perayaan yang diadakan. Nah dari perumpamaan ini adik-adik bisa tahu kan, kita umat Kristiani biasanya merayakan Natal di 25 Desember, ya itu yang umum. Nah, Minggu Advent pertama itu artinya minggu penantian kedatangan Tuhan Yesus, ya kelahiran Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita persiapkan untuk kelahiran Tuhan Yesus? Apa harus baju yang baru? Apa harus sepatu yang baru? Kita paksa mama kita beli. Padahal sekarang ini masa pandemi, mungkin uang mama kita nggak cukup. Jangan, ya, jangan memaksakan mama papa membeli yang baru. Apa yang harus dipersiapkan? Hati tetap suci, tetap bersih, memancarkan terang kebenaran. Itulah yang harus kita persiapkan menanti kedatangan Yesus. Kita merayakan hari kelahiran Yesus dengan penuh sukacita. Oke? Jadi nggak ada ya yang memaksa mamanya membeli yang baru-baru. Apa yang ada seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Oke adik-adik, mari kita sama-sama mempersiapkan untuk perayaan Natal, sehingga semua kita merasa sukacita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diajari Bapa untuk boleh mempersiapkan diri kami menyambut kelahiran Yesus. Biarlah kami boleh mempersiapkannya dengan baik, mempersiapkan hati kami tetap suci, tetap bersih, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama kami, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Biarlah kiranya firman yang kami dengar ya Bapa boleh menjadi berkat buat kami yang mendengar dan yang memperdengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan minum air putih yang cukup serta istirahat yang teratur, dan jangan lupa tetap memakai masker ketika kamu keluar rumah. Yang kedua, tetap rajin belajar, rajin berdoa dan membaca firman Tuhan supaya kamu semakin diberkati. Yang ketiga, persembahan dapat disampaikan melalui QR Code yang tertera di layar berikut ini atau dititipkan kepada papa mama untuk disampaikan ke gereja. Yang keempat, Miss Dancer mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang merayakan ulang tahunnya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan menambahkan umur yang panjang. Yang kelima, tugas untuk semua kelas minggu ini adalah ayat hafalan yang diambil dari Matius 25 ayat 13. Kamu dapat kirimkan melalui nomor WA yang sudah ada pada kamu. Tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Dan yang terakhir, Sir dan Miss mengucapkan selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memampukan kita untuk tetap bijaksana dalam menghadapi kehidupan yang kita lalui, mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin.